Insyaallah sembari kita menunggu waktu salat maghrib, kita sama-sama saling menyampaikan nasihat di antara kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, insyaallah tema kita di sore yang sangat mulia ini masih kita lanjutkan materi kemarin. Judul materi kemarin kita adalah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 5 ciri. Pertama, keluarga yang cenderung kepada agama. Yang kedua, keluarga yang saling menghormati. Kemudian keluarga yang saling memperbaiki kalau ada kesalahan. Kemudian keluarga yang sederhana dalam hidupnya, dan keluarga yang lemah lembut dalam pergaulan. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali dengan materi keluarga bahagia. Tentunya tidak jauh dengan materi yang kemarin, hanya saja kita menambah poin-poin yang lain. Keluarga bahagia yang ingin kita capai, apa saja harus kita lakukan. Setelah kita menyampaikan 5 ciri keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat ciri-ciri yang lain. Yang ini bagian daripada keluarga bahagia dan bagian daripada keluarga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah saling memperhatikan. Nah, ini penting. Jadi saling mencurahkan perhatian antara suami dengan istrinya, kemudian istri kepada suaminya, kemudian orang tua kepada anak-anaknya, kemudian di sana ada adik, ada abang, ada kakak, ya, kakak beradik, adik berabang. Nah, di sini bagaimana untuk mencapai keluarga yang bahagia adalah keluarga yang perhatian. Maksud perhatian di sini adalah seorang suami yang perhatian kepada istrinya. Apanya yang diperhatikan? Tentunya sangat banyak. Bagaimana seorang suami yang memperhatikan istrinya adalah, pertama yang dia perhatikan adalah bagaimana kualitas agama istrinya. Ini penting. Karena sering kita mendengar kalimat bahwa agama istrinya itu ditentukan oleh agama suaminya. Nah, ini tidak berlebihan. Ya, kalimat ini sangat luar biasa, menjadi pelajaran dan pembelajaran bahwa kualitas agama seorang istri itu sangat ditentukan oleh agama suaminya. Nah, pertanyaan kemudian, kok ada pula kok keluarga yang suaminya alim, suaminya soleh, tapi kenapa istrinya itu tidak soleh dan tidak alim? Nah, ini di mana persoalannya? Maka salah satu jawabannya adalah bisa saja suami ini kurang perhatian kepada istrinya. Dia seorang suami hanya alim sendiri, hanya soleh sendiri, nggak pernah menegur istrinya kalau terlambat sholat, nggak pernah menegur kalau istrinya itu tidak belajar ilmu agama, nggak pernah menegur kalau istrinya itu tidak menutup aurat. Nah, ini persoalan. Nah, makanya saling menegur ini cukup penting. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah di mana seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian dia salat sunat, kemudian membangunkan istrinya. Nah, bahkan dalam hadis ini disebutkan, seandainya istrinya tidak mau bangun, itu kan disuruh percikkan air. Nah, ini bermakna berarti ketika seorang suami itu sudah soleh, jangan lupa ajak istrinya menjadi soleh. Nah, kemudian kalau seandainya istrinya yang bangun lebih dulu, kemudian dia sholat, ya, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, maka disunnahkan, dianjurkan bangunkan suaminya. Nah, juga masih dengan kalimat yang sama, kalaupun perlu maka percikkan airnya. Nah, ini luar biasa hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa pentingnya membina ketaatan kolektif, pentingnya membina kesolehan bersama. Nah, agar ini bisa muncul kesolehan bersama dalam keluarga, maka harus ada sifat perhatian. Ini mohon maaf, terkadang kita pun yang menyampaikan materi ini juga kurang perhatian dengan keluarga kita. Misalnya, begitu kita pulang ke rumah, istri sendiri, anak sendiri, suami sendiri, jadi masing-masing nabuk draw. Nah,
istrinya pegang HP sendiri, suaminya pegang HP sendiri, anak-anak sibuk dengan HP sendiri. Jadi ini persoalan. Nah, ini persoalan sehingga ini harus diselesaikan. Maka jadikan rumah itu adalah tempat pendidikan tauhid. Jadikan rumah itu tempat pendidikan moral. Jadikan rumah itu tempat belajar. Jadikan rumah itu tempat memperbanyak ibadah. Jangan sampai rumah kita berubah dengan 3 model. Rumah hanya sebagai bioskop, hanya untuk nonton. Jadi suami, istri, anak, kakek, nenek, cucu, cicit, cacat, buyut, ya, satu keluarga ngumpul hanya untuk nonton, maka itu adalah rumah bioskop. Nah, yang kedua, jangan sampai rumah kita itu menjadi rumah seperti hotel. Apa maksudnya? Hanya untuk tidur. Kalau tadi untuk nonton. Atau rumah kita berubah menjadi restoran, hanya untuk makan saja. Jadi jangan sampai berkutik 3 ini. Rumah bagaikan hotel hanya untuk tidur saja, rumah bagaikan restoran hanya untuk makan saja, atau rumah bagaikan bioskop hanya untuk nonton saja. Nah, ini bagaimana kita perlu perhatian orang-orang yang ada, penghuni yang ada di dalam rumah tersebut, apakah orang tua kepada anaknya maupun anak kepada orang tuanya. Nah, ini kalau rumahnya perhatian seperti ini, ya, orang tua perhatian kepada anaknya, anak perhatian kepada orang tuanya, ya, suami perhatian pada istrinya, istri perhatian pada suaminya. Nah, ini rumah yang bahagia. Nah, kalau dibalik tidak ada perhatian sama sekali, maka itu adalah rumah tangga yang sengsara. Nah, sekali lagi, bagaimana sifat saling memperhatikan ini perlu ditumbuhkan dalam kita berumah tangga untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Selanjutnya, rumah tangga yang bahagia ini akan dicapai manakala menghabiskan waktu atau memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga. Nah, ini berat. Seringkali kita waktu dengan keluarga itu tidak berkualitas. Bisa saja waktunya banyak, tapi kualitasnya kurang. Maka waktu berkualitas di sini adalah bukan persoalan sedikit banyaknya, tapi kualitasnya yang dipertanyakan. Seorang suami yang berjumpa dengan istrinya, apakah mereka saat berjumpa tersebut memberikan manfaat atau tidak? Atau jangan-jangan ketika mereka duduk berdua, satu menghadap ke selatan, satu menghadap ke timur atau ke barat. Jadi tinggalnya satu rumah tapi nggak pernah bertatap-tatapan. Sementara dia kalau berbicara dengan kawan-kawannya di luar, berbicara dengan kawannya di kafe-kafe atau di kedai-kedai kopi, itu bahkan bukan hanya berhadapan, bersentuhan malahan. Saling memperhatikan, menunjukkan perhatian. Kalau berbicara saling menatap, kalau menyapa saling melihat. Dan bahkan ketika satu orang berbicara, yang lain mendengarkan, yang lain berbicara, yang satu mendengarkan. Nah, ini bentuk kualitas ketika mereka duduk. Nah, makanya coba ingat-ingat kembali awal-awal pernikahan kita. Nah, ini luar biasa. Saat awal-awal pernikahan, salah satu yang terlihat adalah itu lintu baru paapu ngan sendok ke darah baru. Menanti darah baru paapu ke sendok ke lintu baru atau dengan tangannya. Nah, ini bagian dari kemesraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada buah-buahan yang dimakan, ya, yang dimakan oleh istrinya, kemudian Rasulullah minta, kemudian Rasulullah menggigit di tempat yang digigit oleh istrinya. Ini begitu mesranya. Nah, makanya mesranya Rasulullah itu luar biasa. Ya, bisa kita baca dalam buku-buku literatur yang berbicara tentang bagaimana mesranya Rasulullah dengan istrinya. Nah, ini dari segi berbicara, dari segi duduk, dari segi berjumpa. Maka di antara sunnahnya adalah bagusnya, terutama ketika orang tua berjumpa dengan anaknya, dekati dan bahkan pegang salah satu daripada anggota badannya, mungkin dipegang tangannya, dipegang pundaknya. Maka di antara sunnah lagi adalah bagaimana ketika orang tua mencium kening anaknya, ya, mencium kening anaknya. Begitu juga anaknya mencium tangan orang tuanya, ya. Bahkan di antara sunnah yang dilupakan oleh suami istri adalah mereka
makan bersama, kemudian berjalan bersama, kemudian saling berbicara menghabiskan waktu berkualitas bersama, kemudian saling mendengarkan. Nah ini penting. Nah ini mohon maaf terkadang saat kita berbicara dengan kawan-kawan kita, itu kalau bicara itu biasa lama lewat handphone, nggak kurang dari 5-10 menit. Tapi terkadang ketika kita berbicara dengan pasangan kita atau dengan anak-anak kita, itu mau cepat-cepat selesai. Ya, apa to the point, apa yang dibicarakan sudah selesai. Padahal ada kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan untuk menikmati bicara kita yang berkualitas. Nah, jadi sekali lagi menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berkualitas. Jadi sekali lagi kualitas ini bukan persoalan banyak sedikitnya, tapi waktu yang digunakan itu jelas manfaatnya. Kemudian waktu yang digunakan itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada kemesraan keluarganya. Nah, kembali kepada saya sampaikan tadi, seringkali kita di awal-awal pernikahan makan bersama satu piring, kemudian makan di dalam kamar, kemudian saling menyuapkan makanan, itu awal-awal pernikahan. Tapi begitu pernikahannya semakin lama, kemudian udah punya anak, suami yang makan di belakang rumah, kemudian istrinya makan di depan rumah. Nah, kalau dulu ketika berbicara menyapa saling berdekatan, nah sekarang menyapa dengan suara yang besar-besar. Nah ini hal-hal sederhana. Maka termasuk Rasulullah menyuruh kita untuk memakai wewangian. Nah yang paling penting lagi adalah saat kita bersama keluarga dengan pakaian yang bersih, penampilan wajah yang berseri-seri. Nah ini penting. Penting sekali. Itulah di antara kualitas yang dimaksudkan. Saat kita duduk berhadapan, saat kita berbicara saling mendengarkan, saat bersama penampilan yang bersih, rapi dan wangi. Ini sunnah. Justru yang terjadi hari ini terbalik. Saat kita mau keluar dari rumah kita, penampilan lebih rapi, bahkan tidak sedikit mungkin kita memakai wangian. Nah begitu kita pulang ke rumah, nah seperti ke orang kehabisan tenaga atau kehabisan ya baru bertengkar atau apalah. Nah bagaimana ketika dalam sebuah hadis saat Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah disebutkan dalam hadis itu Jibril dengan wajah yang sangat tampan, dengan rambut yang sangat bersih, dengan pakaian yang sangat rapi dan berbicara di hadapan Rasulullah. Nah setelah itu berlalu dan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa yang datang pada saya tadi? Maka Rasul mengatakan itu Jibril. Nah ini bagian daripada pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah berada di rumah berpenampilan rapi, bersih dan wangi. Baik itu suami maupun istri. Nah ini penting. Nah, kemesraan itu berkurang, sakinah itu berkurang, mawaddah itu berkurang. Kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi. Kalau kita di rumah ya kotor, bau, ya lusuh pakaian kita. Ya ini tidak diinginkan seperti itu. Sehingga dulu terkenal dengan seorang istri yang memiliki daster keramat. Ini cerita dulu, mungkin sekarang nggak ada lagi. Ya, ketika anaknya nangis, maka dia diamkan dengan dasternya. Ketika dia mengeluarkan ingusan, maka dia lap dengan dasternya. Ketika meja kotor, maka dilap juga dengan dasternya. Nah, bayangkan kondisi seperti ini, suaminya pulang. Ini mohon maaf, ya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Suaminya pulang, tidak ada kemesraan, tidak ada kebahagiaan. Maka kita ingatkan kepada para istri, juga para suami, jagalah penampilan Anda saat di rumah Anda. Pakaian yang bersih, kemudian dengan wewangian, kemudian dengan senyum, dengan wajah yang cerah. Nah ini penting untuk merawat kualitas keluarga kita. Maka juga dianjurkan suami istri, bagusnya, baiknya, hendaklah mereka seminggu sekali atau sebulan 2 kali keluarlah berjalan hanya berdua. Nah ini penting. Ya, walaupun udah punya anak, udah punya cucu, titiplah anak dan cucunya bersama neneknya misalnya. Nah, gunakan waktu sebulan sekali, sebulan 2 kali untuk berjalan bersama. Nah ini penting untuk merawat
sakinah, mawaddah, warahmah yang diinginkan. Jadi keluarga yang bahagia. Nah, jadi ini poin yang selanjutnya ini adalah bagaimana waktu yang kita gunakan dengan keluarga itu berkualitas. Apakah itu sedikit atau banyak waktu yang kita gunakan. Kemudian ciri keluarga yang bahagia selanjutnya adalah keluarga yang bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan keluarga yang sederhana. Nah, ini bersyukur. Kalau keluarga yang sederhana itu hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya. Nah, kalau keluarga yang bersyukur adalah keluarga yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang banyak ibadahnya, keluarga yang tidak mudah mengeluh. Termasuklah di sini seorang istri yang bersyukur ketika mendapatkan pasangannya, yaitu suaminya. Apapun bentuk kelebihan suamimu, terimalah. Dan apapun bentuk kekurangan suamimu, terimalah. Nah, ini penting. Jangan sampai mengeluh. Atau jangan sampai membandingkan antara suami kita dengan suami orang. Atau sebaliknya, seorang suami, apapun bentuk istrimu, ya istrimu, terimalah dengan senang hati. Rawatlah dia, didiklah dia, bimbinglah dia. Dan ucapkan sebuah kalimat, Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah mendapatkan seorang istri yang cantik, istri yang cocok buat saya. Pertanyaan sederhana yang muncul adalah, ternyata saya memiliki suami atau memiliki pasangan atau memiliki istri yang banyak kekurangan. Ketahuilah bahwa suami istri yang hidup di dunia itu tidak ada yang sempurna. Seorang suami pasti ada kekurangannya, seorang istri pasti ada kekurangannya. Kalau Anda ingin sempurna, nanti kalau masuk surga, Anda akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Maka kalau dalam hadis disebutkan, bidadari yang luar biasa, bidadari yang cantik jelita, bidadari yang tidak tua, bidadari yang senantiasa muda. Mereka semua di sana, di dalam surga, muda-muda semua usianya. Kemudian makanan yang dia makan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Keringat pun harum. Jadi sekali lagi, ingin mendapatkan kesempurnaan tidak ada di dunia. Tapi nanti kalau masuk surga, maka bercita-citalah. Semoga istri yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan suami, dan suami yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan istrinya, dengan tetap taat dan bersyukur kepada Allah, bukan mustahil. Nanti insya Allah di dalam surga akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang senantiasa merasa kaya keluarganya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan orang kaya itu ada di hati. Jadi apapun bentuk kondisi keluarga kita, terimalah, bersyukurlah kepada Allah. Karena kebahagiaan yang sejati itu bukan banyaknya harta, bukannya tinggi pangkat dan jabatan, tapi kebahagiaan itu ada di hati. Ada orang yang punya pangkat dan jabatan, harta melimpah, kemudian uang berlipat, luar biasa kehidupannya, megah, mewah, tapi kenapa tidak bahagia? Persoalannya hati. Ya, dia hidup dalam penuh gelisah, dia hidup dalam penuh kesusahan, dia hidup penuh dengan mengeluh, keluh kesahnya luar biasa. Nah, makanya Rasulullah menunjukkan ke hati. Orang kaya itu, kata Rasulullah, adalah orang yang kaya hati. Maka ketahuilah, jadilah keluarga yang bahagia dengan senantiasa bersyukur. Nah, bersyukur ini nanti berbanding lurus dengan qanaah. Qanaah itu apa? Apapun yang kita miliki di hari itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, apalagi berburuk sangka dengan tetangga kita. Ini sangat bahaya. Ya, jangan seperti itu. Tetangganya beli kulkas, demam dia, meriang. Habis itu seminggu kemudian tetangganya beli mobil, pingsan dia. Kemudian besok ternyata tetangganya ganti mobil, mati dia. Nah, tidak ada manfaat seperti itu. Seharusnya Rasulullah menganjurkan kita,
Kalau ada tetanggamu dapat nikmat, datangi tetanggamu dan ucapkan selamat. Saya merasa bahagia ketika melihat Anda mendapatkan nikmat. Itu sunnah. Apalagi kata Rasulullah, seandainya tetanggamu itu mendapatkan musibah, apa kata Rasulullah? Datangi dan ucapkan belasungkawa. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan, kalau ada tetanggamu yang mendapatkan musibah kematian, maka penuhi kain kafannya. Artinya apa? Disuruh bantu mereka, mungkin perlu kain kafan, bantu mereka mungkin perlu makanan, bantu mereka mungkin perlu nasihat. Itu sunnah. Nah, jadilah keluarga yang bersyukur di dalam rumahmu, dan jadilah keluarga yang bersyukur kepada tetanggamu.